Tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang... Saya selalu dikatakan inilah korban Jokowi. Ya memang benar. Yang jelas saya itu dihukum selama 5,5 tahun. Saya di penjara. Memang kalau secara fisik nggak ada yang menyentuh saya, nggak ada yang menyiksa saya. Tetapi secara psikis saya diperlakukan Jokowi lebih rendah daripada binatang. Saya nggak mau memerinci itu karena itu privasi saya, tapi itu saya alami. Dan langsung itu diperintahkan oleh Jokowi. Sampai saat ini saya belum bisa berkomunikasi kembali dengan istri saya belum bisa bertemu dengan anak saya yang satu, tapi biarlah itu menjadi monumen kekejaman Jokowi terhadap saya. Tetapi yang lebih penting saat ini yang membuat saya bahagia adalah hampir seluruh rakyat Indonesia itu dalam pikirannya pasti sudah ada kesadaran, ya Jokowi itu memang ijazahnya bocong, itu bikinan pramuka. Ini dikatakan orang langsung kepada saya setiap kali saya temui. Yang penting ini, maka dalam kesempatan ini izinkan saya mengutip Sajak Rendra. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Maksulkan Gibran, adili Jokowi. Sekian, selamat berjuang, dan kita tidak akan kalah karena tangan Tuhan sudah mendukung kita semua. Amin. Jokowi itu sebenarnya Cina gitu loh, asli Cina, tapi kita lalai. Ahok yang jelas-jelas matanya Cina, kita ributin sampai dia turun. Tapi Jokowi itu Hitachi, hitam tapi Cina, kan? Nah, kita tertipu di situ. Nah, si Joko Widodo itu turunan Cina. Bapaknya dipanggilnya Babah Uwi. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI, lah memang PKI kok gitu. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi. Tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili. Jokowi itu sebenarnya Cina gitu loh, asli Cina, tapi kita lalai. Ahok yang jelas-jelas matanya Cina, kita ributin sampai dia turun. Tapi Jokowi itu Hitachi, hitam tapi Cina, kan? Nah, kita tertipu di situ. Nah, si Joko Widodo itu turunan Cina. Bapaknya dipanggilnya Babah Uwi atau Babah Hong. Nama lengkapnya si Jokowi itu adalah Uwi Hong Leong. oh, Uwi Hong Leong. Si Babah Uwi itu singkatnya ya, menghamili seorang perempuan. Namanya Suyatmi atau Sujiatmi. Umurnya baru 10 tahun. Hebat juga tuh nih tim hari. Umur 10 tahun itu si Jokowi ini ternyata ya, Uwi-nya itu, Jokowi itu Uwi-nya itu dari Uwi. Oh. Joko Uwi. Lalu ibu sama Orok ini dititipkan kepada Notomi Harjo. Oroknya masih si Jokowi ini. Iya, si Orok ini si Jokowi bayi ini. Nah, diasuh oleh ibu yang umur 10 tahun. Diasuh oleh ibu yang 10 tahun. Oh. Dan yang saya dengar dari si Tan Suji itu memang di situ wilayahnya PKI. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa mereka itu ibunya khususnya itu kelompok Gerwani, ya sangat mungkin. Nah, Notomi Harjo itu yang kena titipan tadi itu, dititipi sama si ibu sama si Orok ini, Jokowi ini, kelihatannya menikah, melahirkan 3 anak perempuan, yang kemudian menjadi adiknya Jokowi. Oh, berarti dia beda ibu ya, Jokowi ya? Beda bapak. Beda bapak juga. Loh, Lah kan Jokowi. ibunya sama, Sujiatmi. Masa orang 10 tahun ngelahirin Jokowi? 10 tahun tuh Sujiatmi udah ngelahirin Jokowi? Iya. Iya. Umurnya 10 tahun. Tetapi kemudian beberapa tahun yang lalu ada berita berubah. Dan beritanya itu mengatakan memang sengaja diubah menjadi 15 tahun. Ibunya? Iya, tetapi ya baru beberapa tahun yang lalu lah. Di rumah berita aja. itu. Kayak ijazah palsu aja diubah mulu. Nah, lalu si Sujiatmi itu kemudian menikah. Apakah ya pokoknya mereka menjadi suami istri, melahirkan 3 anak, antara lain si Hidayati. Nah, tiga orang itu, 3 orang perempuan itu namanya saya sebut dalam buku saya. Orang tuanya Jokowi itu, yang orang asli Cina itu dia menikahi
ibunya Jokowi yang saat itu diberitakan, diinformasikan berusia 10 tahun. Kalau istilahnya bukan menikahi. Kalau menikahi itu kan Udah sah. sah. Oh, berarti menghamili. Menghamili, Iya. menghamili wanita yang bernama Sujiatmi itu. Sujiatmi itu dengan waktu itu usianya masih 10 tahun. Nah, jadi dari penghamilan itu selingkuh lah kasarnya, Ya. perbuatan itu mesum itu, Ya. perbuatan mesum itu, sampai kasarnya mesum, lahirlah Jokowi. Lalu minggat Lalu minggat. si Bapak Uwi ini. Bapak ini minggat, entah kemana ya, nggak tahu. Nggak tahu. Ada berita lagi. Ada berita lagi, nah menarik ini. Akhirnya dia menikah dengan sesama Cina. Bapak ini. Bapak Uwi itu. Oh. Lahirlah seorang anak yang asli Cina ya. Ya. Ketika Jokowi menjadi wali kota, anak ini ya umurnya ya lebih muda ya dari si wali kota ini ya. Mencari-cari Jokowi. Entah ketemu entah enggak, saya nggak tahu. Informasi dari mana nih, Mas? Ada informasinya. Ya saya kan sering ke Solo juga. Salah satu dari mereka itu mengatakan begitu. Ada anaknya, ada orang Cina mencari-cari Jokowi ketika dia jadi gubernur wali kota itu dan mengaku sebagai adiknya. Uwi itu datangnya dari kata Wi Widodo itu datangnya dari nama keluarga Uwi. Jadi marga. Ya, Kembali lagi ke Mas, masalah bahwa Jokowi ini mengaburkan atau menghilangkan tentang keturunan dia yang sebenarnya. Ya kan, cuma saya tanya nih Mas, betul nggak sih nama emak dia itu di luar dari Sujiatmi itu apa Ijab Mewah itu? Betul nggak? Nah sekarang dengan soal ijazah itu yang muncul sekarang ini, saya kaitkan bahwa dia memang sekolah di UGM bersama-sama dengan Hari Mulyono. Bahkan Hari Mulyono menikahi adiknya Jokowi, si Hidayati. Lalu mereka setelah 85 ya, katakanlah lulus tanda kutip, Hari Mulyono lulus, mungkin dia enggak, Jokowi mungkin enggak lulus, berangkat bersama-sama ke Aceh untuk bekerja di pabrik kertas kraft Aceh. Benarkah ibunya atau bapaknya orang tua Jokowi ini ada jadi PKI atau? Ya kalau melihat wilayahnya ya, dan kemudian diperkuat oleh kemarin secara tidak disangka-sangka kan Dr. Tifa itu ke Boyolali, itu memang ada desa PKI ya di situ. Artinya Boyolali itu sendiri ada desa khusus PKI. Iya. Dan dia Jokowi itu besar di lingkungan itu. Di lingkungan itu ya, itu yang saya tulis. Oke. Itu yang ini saya tulis. di dalam buku Mas Bintang ya, dalam buku Mas Bintang yaitu saya tulis. Bambang Tri mengatakan jadi korban kekejaman Jokowi di masa itu di saat Jokowi menjabat sebagai presiden ya, karena tuduhan Bambang Tri bahwa ijazah Jokowi palsu. Saat itu kita semua pastinya tahu. Akan tetapi di sini ada hal yang sangat menarik sekali, yaitu tentang silsilah keluarga Pak Jokowi ya. Dan sangat menarik, tadi kita sudah menonton cuplikan videonya bahwa ternyata Jokowi ini adalah keturunan Cina. Benarkah Jokowi adalah keturunan Cina? Akan tetapi kelihatannya mukanya muka Jawa ya, jika kita melihat wajah Pak Jokowi yang sebenarnya. Tapi tadi kita mendengarkan beberapa podcast atau beberapa pernyataan di podcast ya tadi, itu bahwa Pak Jokowi ini katanya keturunan Cina ya. Jadi yang Cina itu ya sebenarnya adalah bapaknya dan ibunya Sujiatmi atau siapa itu tadi itu yang Jawanya ya. Tentunya seperti itu, ibunya Jokowi yang Jawanya, dan Cinanya adalah laki-lakinya atau bapaknya Pak Jokowi. Akan tetapi sejarah tersebut kenapa dihilangkan ya, dan kita semua tidak tahu bahwa Pak Jokowi ini adalah keturunan Cina ya. Jarang sekali yang tahu bahwa Pak Jokowi ini adalah keturunan Cina. Dan menarik sekali pernyataan di podcast tadi ya. Jadi pernyataan Bambang Tri dan pernyataan Pak Bintang Sri Pamungkas tadi ini ya sinkron ya, bahwa Jokowi ini keturunan Cina dan dari Tionghoa gitu ya. Kenapa disebut Pak Jokowi? Menarik sekali bahwa kata-kata Jokowi atau Uwi itu adalah
katanya bapaknya Jokowi ini dipanggil Babah Uwi, katanya seperti itu. Nah, ini sangat menarik. Apakah ada kaitannya dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selama ini menjadi polemik dan jadi problem ya, yang selalu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi ini banyak sekali masalah. Pak Jokowi ini adalah antek asing ya, ada pernyataan atau ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Ya, mungkin ada kait-kaitannya dengan seperti itu. Kalau Pak Jokowi ini memang keturunan Cina, ya apa salahnya? Tentunya ya tidak ada salahnya. Dan tetapi mungkin dari kaitan-kaitan tersebut ya, atau cocok logi itu ya mungkin ada, dan kadang menjadi suatu kebenaran juga ya, sebuah cocok logi tadi ya. Jika Pak Jokowi ini keturunan Cina, ya kita semua tahu di kepemimpinan Pak Jokowi memang Pak Jokowi ini dekat sekali dengan Cina ya. Bahkan hampir ya di negeri kita ini ya, Cina hampir juga banyak ya investasi di negeri kita ini, dan Cina itu yang paling benar-benar banyak ya teman-teman, seperti kereta cepat dan lain-lain itu memang Cina. Nah, apakah ada kaitannya juga dengan ijazah palsu dan ada kaitannya dengan sebuah kepalsuan ya di saat Pak Jokowi memimpin dari wali kota hingga gubernur dan sampai presiden? Ini apakah ada kait-kaitannya hal tersebut? Tentunya ya, kalau orang yang mengerti tentunya ya mungkin ada kait-kaitannya ya. Dan menarik ya, silsilah Pak Jokowi ini disebut juga bahwa Pak Jokowi ini ya dulu hidup di kampung atau di lingkungan yang di situ banyak PKI-nya katanya gitu ya. Dulu pernah jadi kampung PKI katanya seperti itu. Menarik sekali ya, dan ini adalah sejarah ya, suatu sejarah yang tentunya kita juga pengen tahu sebenarnya Pak Jokowi ini silsilahnya bagaimana gitu ya. Dan kita semua tahu saat ini rame isu ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi ini yang dipermasalahkan oleh Bambang Tri itu awalnya adalah soal administrasinya saat mencalonkan diri atau mendaftarkan diri sebagai pejabat publik ya, mungkin dari wali kota, gubernur dan lain-lain, itu yang dipermasalahkan ya. Dan Bambang Tri mengatakan bahwa Jokowi ini memang yakin ya ijazahnya palsu. Kita semua pasti juga bingung dapat dari mana awal-awalnya Bambang Tri sehingga menuduh bahwa Pak Jokowi ini ijazahnya palsu. Itu kan kita semua juga berpikir ya, jika tidak ada hal-hal atau bintik-bintik mengenai tentang Pak Jokowi ini tentang kepalsuan, ya tidak mungkin orang membicarakan awal-awalnya, sehingga apalagi ini berita menjadi viral dan tuduhan-tuduhan ini semakin serius ya. Bambang Tri pun sampai dihukum selama 2 kali ya, menjalani hukuman itu 5,5 tahun ya. Itu pun karena tuduhannya tentang ijazah. Kita heran ya, mungkin masyarakat juga heran ya, tuduhan ijazah Pak Jokowi palsu ini dapat dari mana awalnya? Apakah mungkin jika tidak ada api keluar asap itu ya, apakah mungkin ya? Tentunya sangat-sangat tidak mungkin ya. Kalau orang hanya dendam terhadap Pak Jokowi, dendam tentang hal apa sehingga menuduh Pak Jokowi, ini kan sangat tidak mungkin. Akan tetapi kalau untuk mengungkap kebenaran mungkin saja terjadi ya, untuk mengungkap suatu kebenaran, karena mungkin Bambang Tri awalnya juga sudah tahu bintik-bintiknya bahwa oh ini ada yang cerita bahwa Jokowi tidak punya ijazah atau bagaimana, mungkin awal-awalnya seperti itu. Dan dikait-kaitkan dengan hal ini, dan seiring berjalannya waktu setelah Bambang Tri dipenjara selama 2 kali, dan Gus Nur ya yang keduanya itu sama Gus Nur yang ikut di penjara ya, gitu ya. Itu juga menimbulkan suatu keanehan. Pertama sudah di penjara, Bambang Tri itu pun tidak kapok, setelah keluar dari penjara masih membicarakan tentang ijazah, bahkan menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, bahkan berani ditembak kepalanya kalau Jokowi tidak palsu ijazahnya, kata Bambang Tri seperti itu. Ini kan hal yang sangat mengherankan sekali ya. Hingga akhirnya yang kedua, Bambang Tri dan Gus Nur ini di penjara, dan menurut Bambang Tri dan Gus Nur, mereka ini menjadi kebiadaban Jokowi atau kekejaman Jokowi di saat memimpin. Nah, setelah hal tersebut ya, Bambang Tri dan Gus Nur ini
penjara dan masuk penjara ya. Dan akan tetapi tidak ada henti-hentinya dan tidak ada kapok-kapoknya lagi. Tetap saja mereka setelah bebas ya dari penjara, bahkan Bambang Tri itu masih ada di dalam penjara sama Gus Nur, itu muncul lagi isu ijazah, yaitu yang di statementnya dikeluarkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ya, Rismond Sianipar dan Roy Suryo. Ini pun masih berani lagi bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, tidak menggunakan kata dugaan. Mereka ini menuduh Pak Jokowi ya. Jadi heran kabar ini dan isu ini dapat dari mana bukti-bukti ini ya, sehingga mereka ini walaupun sudah dipenjara, ada anak bangsa ini dipenjara 2 orang sampai 2 kali Bambang Tri dipenjarakan, tetapi masih aja saja ada yang berani membicarakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Bahkan silsilah Pak Jokowi pun akhirnya terungkap juga. Bagaimana komentar kalian dalam video ini? Silahkan komentar di kolom komentar video ini.